Assalamualaikum sobat, bagaimana kabar Anda semua? Mudah-mudahan sehat walafiat. Kita akan berbicara tentang sejarah kasus daripada Bang TIJ bersama Habaib. Karena ternyata memang ada pemicunya. Sebagaimana kita ketahui bersama, di awal-awal itu Bang TIJ, Bung Lubis 212, Habib Jafar Shothiq Al-Athas ini bagaikan tiga bersaudara. Sering live bersama, sering saling mengingatkan, sering saling berkomunikasi. Dan kita tidak akan menyangka apabila akhirnya terjadi sebuah perpecahan seperti ini yang berujung bukan main-main ya, yang akhirnya berujung pada sebuah pelaporan ke pihak kepolisian. Jadi saudaraku, ternyata setelah memberikan keterangannya, Bang TIJ ini awal perpecahannya dengan Habib Jafar yang akhirnya memicu adanya sebuah konflik yang berkepanjangan sehingga melebar sampai kepada Robito Alawiyah. Ini adalah dipicu oleh provokasi dari sebuah pengakuan oleh orang yang kita semuanya sebetulnya sudah kenal. Ya, ini mengaku mendapatkan WA, mendapatkan informasi dari Habib Jafar bahwasanya Habib Jafar meminta sesuatu dengan mengatasnamakan Bang TIJ. Meskipun ternyata akhirnya ini hanyalah sebuah bentuk provokasi dari orang tersebut, karena setelah ditelusuri oleh pihak yang berwenang ini tidak ada. Nah, dan ternyata pihak yang berwenang pun bisa berhasil mendapatkan siapakah orang ini sebenarnya. Nah, ini nanti juga harus mempertanggungjawabkan di dalam publik maupun di hadapan hukum, karena dari orang inilah akhirnya tercipta sebuah fitnah-fitnah yang disampaikan oleh Bung Lubis dan TIJ. Karena adanya informasi yang salah inilah yang akhirnya membuat TIJ harus berurusan dengan hukum. Tentu saja orang yang pertama kali WA atau memberikan informasi pada TIJ ataupun Bung Lubis, inilah orang yang bertanggung jawab. Anehnya ketika ditanya oleh orang yang berkompeten dalam hal ini, orang ini mengaku bahwa dia hanya ingin dekat dengan TIJ. Hanya ingin dekat dengan TIJ, ya mungkin karena TIJ channelnya besar ya, mungkin orang ini berharap nanti channelnya juga menjadi ikut besar. Tapi caranya yang salah dan ini harus berurusan dengan hukum juga. Nah, seperti itu. Orang ini mengaku bahwa dia juga disutradarai oleh orang lain, ya katanya seperti itu, dan ini sudah terbaca berdasarkan pengakuan dari orang ini. Ya. Jadi seperti itu saudaraku ya, ini seperti permainan domino ya, ada efek domino dari kasus Bang TIJ ini, sehingga di sini kita benar-benar tahu siapa yang benar-benar teman, siapa yang benar-benar saudara, siapa yang hanya memanfaatkan kita dan sebagainya. Ada satu channel yang awal-awal kita kenal, semuanya mengenal dia itu karena hadirnya Bang TIJ di situ. Namun ternyata dia begitu bencinya kepada TIJ sehingga dia seakan-akan merayakan ya musibah yang didapatkan oleh TIJ ini. Nah, jadi kita juga kadang-kadang menyesal, kecewa ya dengan perilaku orang-orang tersebut. Kenapa sih ya tidak ada sedikit pun mengingat jasa baik seseorang? Ada itu channelnya ibu-ibu gitu ya yang selalu ketika awal-awal kita mengenal dia itu dari hadirnya TIJ di situ. Tapi sekarang justru opini-opininya menyudutkan TIJ. Ya meskipun kita tahu bahwa opini di media sosial ini tidak akan berpengaruh di dalam pengadilan ataupun proses hukum. Ya karena yang memiliki pengaruh yang sangat besar di sini adalah untuk saat ini adalah pelapor dan terlapor. Untuk channel-channel seperti kita ini tidak ada pengaruhnya sama sekali di hadapan hukum. Ya, apalagi tidak jadi bukti, tidak jadi keterangan yang menjadi pertimbangan hakim. Tidak, ya tidak, saudara-saudara, tidak. Ya tidak. Ada juga yang sebegitu bencinya ke Habib Jafar. Ya, ketika waktu itu Habib Jafar ini diserang, mana buktinya, katanya si channel ini ya, mana buktinya kalau dia Habib, tunjukkan nasabnya sampai ke Rasulullah. Nah, akhirnya Habib Jafar waktu itu menunjukkan nasab tersebut di live saya waktu itu, insya Allah. Nah, tapi itu juga belum menghentikan ketidaksukaan orang ini kepada Habib Jafar.
Ya, akhirnya pada saat TIJ tersandung permasalahan seperti ini, ya dia hukumnya apa gitu ya, kalau kita mensyukuri nikmat sangat kita mensyukurkan dan sebagainya ya, padahal awal-awal dia ini tidak jelas. Orang-orang yang tidak konsisten ini kadang-kadang membuat kita bingung ya. Di satu sisi dia sangat membenci Habib Ja'far, di satu sisi dia juga membenci TIJ. Akhirnya masuklah orang ini di dalam lelucon kita yang kita lihat sangat lucu ya, kadang A kadang B ya. Ini berdiri di antara dua pilihan itu memang sulit, tapi kita harus berani dan bisa menyikapinya dengan baik, seperti itu saudaraku. Nah, kembali kepada saudara-saudara kita yang mengaku sahabat dari TIJ, yang ternyata informasinya ternyata menjerumuskan TIJ ke dalam kasus hukum seperti ini. Segeralah berklarifikasi, segeralah Anda membuat klarifikasi sebelum terlambat. Ya, setelah nanti terlambat, Anda harus mempertanggungjawabkan ini di hadapan hukum. Jadi rame, ya, kasihan keluarga kita, kasihan anak-anak kita, ya, itulah. Dan nama ini sudah dikantongi oleh pihak yang berwajib. Untuk yang nama ini juga sudah diberikan keterangan selengkapnya oleh Bang TIJ kepada pihak yang berwajib. Siapa sebenarnya yang awal memicu munculnya fitnah terhadap Habib Ja'far tersebut, sehingga merembet kepada fitnah-fitnah yang kepada yang lain sampai kepada Robito Alawiyah. Saudara-saudaraku semuanya ya, ini ya perlu diketahui sekali lagi, kronologisnya itu seperti itu. Jadi ada seseorang yang ingin mendekati TIJ, entah pansos entah apa ya. Dia mengirim WA kepada tentang bahwa Habib Ja'far ini telah meminta sumbangan kepada saya dan teman-teman, padahal hanya kepada dia, dengan mengatasnamakan Bang TIJ, padahal itu tidak ada ya. Tapi karena ini terus-menerus diyakinkan oleh orang ini kepada TIJ dan Bung Lubis, akhirnya ini semua menjadi awal dari segala permasalahan ini. Saling serang dan akhirnya melibatkan Robito, melibatkan Habib yang banyak, bukan hanya Habib Ja'far. Ini sebetulnya Habib Ja'far sudah tahu dari awal dan sudah menjelaskan kepada TIJ, tapi orang ini yang selalu memberikan masukan, memberikan argumentasi, meyakinkan TIJ bahwa benar apa yang dilakukan oleh Habib Ja'far. Nah, seperti itu. Nah, jadi permasalahannya dari satu orang ini yang insya Allah datanya sudah ada di tim TIJ dan juga disampaikan kepada yang berwenang bahwa ini akan terus ditindaklanjuti kecuali orang ini nanti mengklarifikasi. Tentu saja mengklarifikasinya tidak hanya lewat pribadi ya, bisa lewat media. Nah, karena masalah ini sudah terlanjur memanas, terlanjur diketahui banyak orang ya, fitnah-fitnah terhadap Habib Ja'far yang akhirnya merembet kepada Habib Alwi, Habib Umar, Habib Sherel, Habib Mahdi dan lain sebagainya. Ini hanya dipicu oleh ulah orang yang ingin dekat dengan TIJ. Mungkin kalau saya sih nggak lihat subscribe-nya berapa orang ini, cuman mungkin orang ini ingin menambah subscribe dengan sering disebut TIJ kan, atau dekat dengan TIJ misalkan, itu kan subscribe-nya cepat nambah ya.